주 내게 복 주사 주 너를 지키시고 은혜 베푸시네 그 얼굴 비추사 평안 주네. 흘러가리 너의 가정 너의 자녀 그 자녀의 자녀까지 주의 은혜 너의 위에 전대까지 흘러가리 너의 가정 너의 자녀 그 자녀의 자녀까지 주의 은혜 너의 위에 전대까지 흘러가리 너의 가정 너의 자녀 그 자녀의 자녀까지 주의 인재 앞서가며 지키시고 동행하리 둘러싸고 채우시며 주가 너와 함께하리 아침에도 저녁에도 너의 모든 주림에도 슬플 때도 기쁠 때도 주님 너를 위하시네 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 위하시네
is for you. He's for you. Selamat pagi yang leaders, Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan tetap Tuhan beserta dengan kita. Saya bacakan Yesaya 40 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Nah, yang leaders, ini firman Tuhan berkata, kita semua adalah Sion dan Yerusalemnya Tuhan. Dan hari ini kita mungkin di pandemik ini sering kita pakai masker ya, tapi firman Tuhan yang dibungkam yang buruk-buruknya kita, ya, yang dibungkam kelemahan kita. Tapi yang kita mau teriakkan untuk kabar baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang leaders yang hari-hari ini Tuhan himpun kalian, Tuhan bentuk kalian untuk menjadi pasukan Tuhan. Ayo bawa naik ke atas gunung yang tinggi, berdoa lebih kuat lagi, menjadi anak-anak muda yang bawa kabar baik, kabar sukacita, dan menyarungkan suara-suara yang kuat. Firman Tuhan, suaramu kuat, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Firman Tuhan sekali lagi, jangan takut, karena berkali-kali Tuhan berkata kita nggak boleh takut. Takutnya cuma cukup sama Tuhan. Dan katakan kepada kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Kita harus ingatkan satu dengan yang lain, mungkin orang tua di keluarga, jangan takut, lihatlah Allahmu. Masih ada Tuhan. Apapun yang sedang kita lewatin hari ini, mungkin di pandemi ini jadi kita nggak bebas dengan bergaul, berteman, ataupun mungkin ada batas-batas yang membuat kita distancing dengan teman, atau dengan guru, atau dengan siapapun lah, orang tua mungkin ya, ada mungkin sakit yang membuat kita jadi harus berjarak dengan satu dengan sama yang lain, semua dibatasi. Tapi ingat satu hal, suara kita membuat kita lebih keras dan kuat menyaring untuk kebenaran Tuhan. Satu hal lagi, suara kita bisa menembus ke surga. Suara kita tidak ada distancing, karena firman Tuhan, nyaringkanlah suaramu dengan kuat-kuat. Artinya kalau kita dengan kuat dengan Tuhan, bersuara kuat, firman Tuhan yang kita dengar kuat, dan kita suarakan dengan kuat, tidak ada jarak antara kita dan Tuhan. Hari ini tahun dimana Tuhan berikan untuk gereja kita adalah tahun mengejar Tuhan. Artinya bagaimana kita itu berteriak sangat kuat di hadapan Tuhan, walaupun mungkin jarak kita sangat seakan-akan jauh ya, tapi pada waktu kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ada suara yang kuat yang melengking sampai surga bergetar, surga mendengar. Kemudian ayat 10, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya dan bersama dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara, yang leaders bilang firman Tuhan, kita ini seperti upah jerih payahnya Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Ya, ada satu lagu, ketika kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bekerja. Ketika rasanya Tuhan kok nggak bergerak ya, Tuhan nggak bekerja apapun ya, tapi ingat Tuhan sedang bekerja dan sangat giat, sangat keras, sangat kuat Tuhan bekerja. Tuhan sedang bekerja, dan firman Tuhan kalau kita mendengar, kalau kita ini kuat-kuat melengkingkan suara kebenaran, doa kita, firman yang kita dengar, kita suarakan, kita deklarasi naik ke gunungnya Tuhan. Firman Tuhan dibilang kita ini jadi upah jerih payahnya, dan kita ini jadi berjalan di hadapannya.
Bayangkan kalau kita sudah sering berjalan di hadapannya, betapa Tuhan ingat-ingat siapa kita. Siapa yang paling sering bersuara, paling kencang di surga. Siapa yang paling sering berjalan di hadapanku. Siapa yang paling sering memberi dupa yang harum di mesbah doanya, mesbah pujiannya, penyembahannya, mesbah kebaikan di hidupnya. Dan itu membuat Tuhan mengingat kita. Firman Tuhan dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Karena kenapa? Tuhan hafal dengan kita semuanya. Yang ke-11, ini satu hal yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Yang leaders, kalian punya masa depan yang sangat panjang. Kalian punya PR dan kalian punya janji Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mazmur 23 itu sudah sangat-sangat real, sangat nyata, itu sangat difirmankan Tuhan buat kita bahwa dia gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita di hatinya, kita di pikirannya, bahkan kita tidak pernah ditinggalkan. Kemudian dan menghimpunkannya dengan tangannya. Tangannya Tuhan hari ini. Kalau hari ini kau punya komunitas yang leaders, punya MK, punya persekutuan, jangan tinggalkan itu. Karena kenapa? Itu himpunan dari tangannya Tuhan. Kalau hari ini kita semua secara fisik dibatasi semuanya, satu hal, secara rohani, secara manusia roh kita harus dihimpun dengan tangan Tuhan. Jadi yang leaders, saya berdoa, saya harap kalian semuanya ingat komunitas yang membangun manusia roh kita. Ingat komunitas di mana kalian sedang dihimpun sama Tuhan. Tidak ada maksud Tuhan, tidak ada itu suatu kebetulan, tapi itu firman Tuhan. Tuhan menghimpun dengan tangannya sendiri. Artinya hari ini kalian menjadi young leaders di Eagle School, itu Tuhan yang himpun. Apapun kalian, background apapun kalian, Tuhan sedang himpun dan jadikan pasukan yang sangat luar biasa. Dan janji Tuhan lagi, anak-anak domba di pangkunya. Kita semuanya anak-anak domba, yang leaders adalah anak-anak dombanya Tuhan, itu ada di pangku. Ingat, di pangkuan Tuhan hidup kita aman. Di pangkuan Tuhan kita kenyang. Di pangkuan Tuhan kita nggak akan pernah namanya kekurangan. Di pangkuan Tuhan kita aman. Jadi segala hiruk pikuk apapun seharusnya kita sebagai young leaders, sebagai anak Tuhan, anak domba, di pangkuan Tuhan itu aman. Tidak ada satupun serigala yang bisa mencuri kita. Karena kenapa? Dalam pangkuan Tuhan, dalam pelukan Tuhan, kita sangat-sangat aman sampai tidak ada satupun yang bisa menyentuh hidup kita. Kemudian di firman Tuhan perikop sekali lagi, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Hari ini induk domba siapa? Keluarga kita. Apapun keadaan keluargamu, apapun keadaan orang tuamu, mungkin dalam ekonomi yang mungkin sedang drop, ingat firman Tuhan, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tuhan bukan Tuhan yang sembrono, Tuhan yang sembarangan memberikan mata pencaharian ataupun menuntun kita ke arah yang tidak tepat, tapi Tuhan menuntun induk-induk atau orang tua keluarga kita, ya, itu dengan sangat hati-hati. Percaya sama Tuhan, dan firman ini dijanjikan Tuhan. Saya percaya firman itu tidak pernah berkhianat. Firman itu selalu tepat dan pasti terjadi. Kalau hari ini kau belum mengalami, hari ini juga sekarang firman Tuhan, ayo naik ke gunungnya Tuhan, berteriak kebenaran, nyaringkan kuat-kuat suara kabar gembira. Dan kabar gembira itu firman yang harus yang kamu dengar, harus engkau nyaringkan, suarakan, mengaum lebih kuat lagi. Dan lihat, Tuhan akan jamin hidup kita. Walaupun banyak kegelapan, banyak masalah, banyak pandemik yang menghimpit, menekan kita akan keluar jadi lebih pemenang, jadi lebih dari pemenang. Yang leaders, percaya, kamu semuanya, kita semuanya adalah orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan lebih dari pemenang. Oke, kita berdoa semuanya. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang leaders yang kau sudah himpun, engkau tanam Tuhan, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang ilahi turun dalam hidup mereka, dalam hati mereka Tuhan, dalam roh mereka. Sehingga mereka memberanikan, bahkan berani untuk naik ke gunung Tuhan. Menyuarakan kebenaran, bahkan berteriak nyaring lebih kencang daripada masalah.
berteriak lebih kuat lagi daripada semua yang menekan. Mereka akan lebih jadi lebih kuat lagi, suara mereka akan lebih keras Tuhan dari segala macam yang menekan hidup mereka. Hamba percaya yang leaders yang Engkau sudah himpun Tuhan menjadi orang-orang yang ditentukan Tuhan di pangkuan Tuhan, bahkan dipimpin setiap keluarga hidup mereka, bahkan setiap kebutuhan hidup mereka Tuhan penuhi. Hari ini Engkau penuhi Tuhan setiap yang leaders yang Engkau sudah himpun Tuhan. Jadikan pasukan yang membawa kabar gembira lebih kuat dari suara-suara ketakutan. Hamba percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang bisa mengalahkan, karena di dalam mereka ada Tuhan yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada roh takut akan setiap masalah, tapi roh takut akan Tuhan memenuhi setiap kami semua yang leaders yang sudah Tuhan himpun. Mari Tuhan, apa yang Engkau sudah mulai Tuhan di yang leaders ini Tuhan, Engkau akan mengajari mereka, latih mereka untuk berperang, latih mereka untuk melihat Tuhan dalam ketajaman, latih mereka untuk bersikap, latih mereka Tuhan untuk menentukan Tuhan yang tepat, yang seperti yang Tuhan mau, dan latih mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang leaders yang lainnya. Hamba percaya menjadi generasi yang kuat, gagah, perkasa dalam roh, dan imannya tidak pernah akan pudar, tapi pada akhir zaman ditemukan iman-iman yang kuat, iman-iman yang teguh, iman-iman yang terus nyaring, kuat, bersuara tentang kebenaran dan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan, hamba percaya jamin setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati.